teman-teman semua, selamat datang di Zoom kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bisa hadir. Hari ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama berdiskusi tentang satu hal yang sangat-sangat urgent, sangat-sangat mendasar yang harus ada di bisnis kita, yaitu tentang duplikasi. Materi ini berjudul duplikasi tidak otomatis. Ini akan dibawakan oleh salah satu top leader kita di Imogen, berasal dari Pulau Dewata, Bali. Langsung saja karena teman-teman sudah tidak sabar lagi, kita sambut dan berikan kesempatan untuk Bapak Ida Barus Lodaya. Silakan Pak Lokal, bisa dimulai. Oke, terima kasih. Semangat pagi dan selamat siang teman-teman. Apa kabar? Salam satu komando. Tetap semangat. Bagi umat muslim, selamat menunaikan ibadah puasa ya. Kesempatan siang ini saya ucapkan terima kasih kepada tim Imo lain ya. Support sistem Imo lain Imogen, Bapak Sam, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan materi pada siang hari ini ya. Yaitu materinya adalah diambil dari buku Freedom bab 29, duplikasi tidak otomatis ya. Namun sebelumnya izinkan saya memanjatkan puji syukur kepada Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam keadaan situasi seperti ini memang sangat penting sekali kita mengadakan live meeting seperti ini ya. Oke lah teman-teman, hari ini jujur ya, saya perkenalkan diri saya, Gus Loka dari Denpasar, Bali. Saya join di Imogen sudah 2 tahun ya, baru 2 tahun. Dimana nenek moyang saya, ya saya ceritakan sedikit, saya direkrut oleh tim Makassar. Kemudian bapak saya di Solo, kakek saya di Bali ya. Tetapi saya terus terang aja dimentori oleh orang yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Rudi. Jadi Bapak Rudi mementori saya sehingga saya sampai sekarang ini. Baik teman-teman, tidak mengurangi waktu karena waktu kita ada hanya 40 menit, saya akan langsung pada pokok permasalahan materi yang diberikan ya hari ini. Duplikasi itu tidak otomatis ya. Nah, kalau kita berbicara duplikasi, tentu kita akan pernah mendengar yang namanya sukses itu perlu proses ya. Jadi proses yang dilakukan itu adalah salah satunya duplikasi ini teman-teman. Nah, berbicara duplikasi itu ada 3 hal yang tidak bisa dipisahkan. Yang pertama adalah learn ya, belajar. Kemudian ya, yang kedua adalah melakukan, yang ketiga adalah mengajari. Yaitu dalam bahasa Inggrisnya adalah learn, do, dan text ya. Nah teman-teman, kenapa harus ketiganya? Kalau kita hanya melakukan belajar cara menjalankan bisnis menurut sistem, kemudian kita tidak melakukan tapi langsung mengajarkan, ya kita seperti guru lah, seperti dosen ya. Yang kedua, kalau kita itu melakukannya kemudian dengan langsung mengajarkan ya, tanpa belajar, tentunya ditakutkan adalah akan memberikan hal yang salah ya. Salah tidak menurut sistem. Nah begitu teman-teman. Oleh sebab itu ketiganya memang harus dilakukan. Jadi kita harus belajar, kemudian kita harus melakukan, dan apa yang kita lakukan kita harus mengajarkan kepada tim kita. Nah kalau seandainya kita hanya belajar kemudian melakukan sehingga Anda menjadi pintar ya, luar biasa prestasinya, tapi kalau tidak mengajarkan kepada timnya, tentu tidak akan terjadi duplikasi teman-teman. Jadi duplikasi ini betul-betul dilakukan dengan kerja keras ya, untuk mencapai kesuksesan. Sehingga kesuksesan itu tercapai
akibat kita bisa mensukseskan downline kita, tim kita. Kesuksesan tim kita itu akibat kita memberikan duplikasi yang benar menurut sistem. Nah, duplikasi yang benar menurut sistem ya itu. Kenapa? Karena ada duplikasi yang tidak sesuai dengan sistem, sehingga kemandirian mereka itu setengah-setengah, tidak sesuai dengan ajaran ini. Nah, seperti apa pembelajaran yang kita lakukan? Yang jelas yang pertama itu kita sudah belajar betul ya di support system tentang profil perusahaan, tentang marketing plan ya, tentang perusahaan dan rewardnya. Itu sistem yang benar, di mana itu terdapat sudah di dalam buku ya ini, Pritchard ini semua. Kemudian bagaimana caranya agar duplikasi itu tercipta kepada tim kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang kita ajak join? Ya memang syaratnya adalah memang dia harus join, kemudian dia harus aktif dulu teman-teman. Kemudian masuk ke core artinya leader aktif, sehingga dia menjadi suatu leader atau member yang kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Entahkah kebiasaan presentasi 15 presentasi 1 bulan, kebiasaan mengkonsumsi produk, kebiasaan membaca buku, kebiasaan mengikuti training pertemuan-pertemuan yang diadakan, kebiasaan menonton video-video yang berhubungan dengan Imogen atau syarat-syarat sukses dan sebagainya. Kebiasaan itu yang memang harus kita inginkan. Nah, untuk member baru teman-teman, melakukan duplikasi dulu, kalau saya pribadi saya melakukan dengan 3M. Ya, 3M itu adalah melihat, mendengar, melakukan. Ya. Jadi saya mengajak teman, saya mengajak prospek, saya mengajak downline pada saat mengajarkan itu saya melakukan langsung. Kemudian downline itu mendengarkan, kemudian dia melihat dan mendengarkan, memperhatikan. Kemudian di tahap berikutnya dia mulai melakukan, kita yang memperlihat. Tapi yang lebih penting dari semua itu teman-teman ya, adalah bagaimana setelah itu kita meeting, kita mengadakan pembicaraan tentang hasil itu, sehingga bisa kita isi masukan. Ya, bisa diisi masukan, kemudian memberikan suatu pujian kepada tim kita yang kita ajak presentasi. Nah, di dalam buku Freedom ini ada 5 tahap yang memang harus dilakukan. Bagaimana caranya agar supaya tim kita itu bisa pada akhirnya mandiri, ya, bisa pada akhirnya mandiri, bisa melakukan sendiri. Nah, di sanalah letak keberhasilan kita melakukan duplikasi tersebut. Kita di bisnis multi level marketing, sebuah bisnis yang dibangun secara sengaja. Ya, kita di Imogen kalau memang ingin sukses, kalau ingin dengan impian kita sengaja ini ya memproses yang dilakukan. Kalau saya ibaratkan contoh, kita membuat rumah yang bagus ya. Tentu kita membuat RAB, kita membuat gambarnya ya. Kemudian yang lebih penting siapa pelaksananya, siapa yang mengerjakan, apa itu tenaga ahli. Kalau tenaga ahli yang mengerjakan sudah pasti itu bagus ya. Ya, diplanningkan, dan dari planning itu kita sudah tahu. Sama halnya sekarang kita di multi level marketing. Begitu kita join, kita sudah memikirkan kesuksesan. Kita sudah memikirkan mempunyai nanti impian itu punya rumah, punya mobil, dan lain sebagainya. Namun yang lebih penting itu adalah bagaimana impian kita multi level itu mendapatkan satu penghasilan passive income, freedom. Nah, ini lah. Impian itu otomatis ada proses yang dilakukan teman-teman ya. Nah, proses adalah duplikasi kepada tim kita, agar mereka melakukan yang sama, duplikasi menurut sistem yang benar. Ada mungkin beberapa yang sukses ya, mencapai impiannya, tapi tidak melakukan duplikasi, berbahaya sekali. Kenapa? Freedom tidak akan dia nikmati. Karena dia apa? Karena dia pintar, karena dia belajar, kemana-mana dia ikut training, dia melakukan sesuai dengan trainingnya itu. Tapi dia tidak melakukan duplikasi kepada timnya, dia prestasinya bagus, tapi freedom dia tidak punya.
Ya, penghasilan passive income itu sangat-sangat sulit yang dia dapatkan. Nah, tetapi teman-teman, kalau duplikasi itu sudah dilakukan dengan benar, kalau freedom sudah bisa dicapai, otomatis apapun yang menjadi impian itu akan tercapai. Nah, jadi pokok permasalahannya adalah bagaimana caranya. Yang pertama adalah kita ada 5 tahap ini diajarkan. Setelah mereka itu join, kemudian aktif, kemudian mengikuti training, kemudian menjadi member core ya, member aktif dan bersistem. Nah, ini perlu dibedakan member aktif, member bersistem ya. Kalau member aktif, kita mungkin bisa prospek join ya, mereka itu join. Kita bisa mengajak mereka itu aktif. Tidak bisa mengajak mereka itu menjadi leader kalau mereka tidak masuk ke sistem. Kalau sudah mereka masuk ke sistem, saya yakin dia akan menjadi leader. Dan itulah yang kita cari, duplikasinya seperti itu teman-teman. Sehingga kalau sistem sudah berjalan, pada akhirnya mereka sudah mandiri melakukan, itulah keberhasilan kita menjadi orang yang telah memberikan suatu masukan, kemudian memberi jalan kepada diri kita sendiri. Nah, ada 5 cara untuk menjadikan member atau orang baru join itu ya. Setelah startup kan ada yang baru ya. Jadi kita masukkan ke sistem. Ada 5 cara. Yang pertama yaitu saya yang melakukan. Kemudian dia menonton. Setelah itu ajak sharing. Jadi kita full melakukan bagaimana cara prospek yang benar dengan alat-alat bantu biar mereka terduplikasi dengan ini. Kita memprospekkan pada ini mereka menjadi penonton yang baik ya, jadi pendengar yang baik. Mereka melihat, menonton kita presentasi. Itu yang pertama ya, kita jelaskan. Nah, setelah itu kita memberikan masukan mapping kepada dia. Kemudian langkah yang kedua adalah saya melakukan ya, kemudian downline itu ikut juga melakukan sedikit saja ya. Jadi intinya dia membantu. Mungkin dia membantu dalam testimoni ya. Mungkin membantu dalam menjelaskan produk. Dia sudah mulai aktif ini. Setelah dia tahu, telah mendengarkan tahap yang pertama, tahap kedua dia mulai aktif teman-teman ya. Kita berikan. Nah, setelah itu kita meeting, kita berikan pujian. Oh, kamu luar biasa. Kamu akan menjadi sesuatu yang maksudnya suatu member yang akan berhasil seperti ini dan sebagainya. Kita berikan masukan teman-teman. Kemudian yang ketiga, dia melakukan sekarang ya. Jadi kita yang membantu ya. Kita yang membantu. Jadi meyakinkan, ada titik-titik kita yakinkan kepada prospek apa yang disampaikan mungkin ada yang kurang tepat dan sebagainya, kita bantu. Setelah itu kita meeting kembali. Kita berikan masukan. Oh, Anda kurangnya di sini, tapi sudah bagus kok. Sudah tepat, sudah bagus, sudah luar biasa sekali. Kemudian kurangnya lebih sedikit. Dan tahap yang terakhir adalah kelima, dia sudah melakukan sendiri kepada downline-nya. Dengan cara dia sudah melihat kita, dia sudah memperhatikan kita dengan sistem yang benar. Nah, itu akhirnya kita berhasil mengadakan duplikasi itu. Sudah berhasil. Nah, seandainya di tim kiri ada 5 orang seperti itu, tim kanan ada 3. Saya yakin kedepannya freedom itu bisa kita capai. Nah, teman-teman, jadi seperti itulah langkah-langkah kita. Berarti kalau dari pembicaraan saya tadi pendengar, jadi kita di pribadi sendiri dulu harus belajar. Kalau kita tidak belajar, bagaimana kita melakukan? Kalau kita tidak bisa melakukan, bagaimana kita bisa mengajarkan teman-teman? Memang perlu proses ya, perlu proses bahwa diri kita sendirilah dulu aktif dan bersistem. Jadi duplikasi itu memang sangat penting. Ibaratnya kita seorang orang tua, mungkin seorang guru, muridnya berhasil kita inikan ya. Oke teman-teman, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sangat sederhana sekali, tapi isi sangat padat dan sangat penting. Jadi mulai sekarang semoga teman-teman bisa melakukan duplikasi yang disampaikan lewat buku ini, melalui saya menyampaikan. Jadi teman-teman bisa membaca atau membeli bukunya, namanya Freedom of Three, itu di babnya.
Jadi sebenarnya dari awal, sebenarnya kalau buku ini dibaca dari awal, baru ketemu, baru kita paham sekali ya, dari sikap kita, kemudian dari karakter kita dirubah, kemudian dari kata cara kita merekrut, kemudian ya banyak sekali ya yang bisa, ini sangat lengkap sekali teman-teman ya, sangat lengkap sekali. Jadi gimana, ruwet ya? Sepertinya memang ruwet, memang agak susah. Kalau kita lakukan dengan konsisten, ya, dengan keruwetan ini mungkin repot, mungkin hasilan yang besar, reward yang besar yang Anda capai. Yang penting lakukan dengan konsisten. Ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga kita bisa memahami, karena kesuksesan itu memang tidaklah gratis ya. Kesuksesan itu tidak gratis, tapi harus diperjuangkan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Siang. Silakan Bapak Siang. Oke teman-teman, demikian tadi materi yang sudah kita bahas. Walaupun waktu cukup singkat, tapi saya yakin teman-teman bisa memahami, bisa mengaplikasikan tentang tema kita di hari ini, yaitu tentang duplikasi yang tidak otomatis. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Silakan teman-teman mengaktualisasikannya di grup teman-teman, di organisasi di teman-teman. Sampai jumpa di meeting Zoom berikutnya. Terima kasih sudah berpartisipasi di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu komando.